نحمده سبحانه على جزيل إنعامه حق حمده ونشكره سبحانه على جزيل فضله حق شكره سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, ya apalagi berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam dhimmahnya Allah Subhanahu wa taala. Fadhkur ya ibn Adam la yatlubannaka Allah min dhimmatihi bisyai', maka perhatikanlah hai anak Adam, yakni manusia, jangan sampai Allah itu menuntut kepadamu sesuatu dari tanggungannya. Ini salah satu di antara keutamaan kita bisa sholat subuh berjamaah. Artinya tidak ada seseorang yang bisa menyelakakan kita, karena kita berada dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat subuh dia ditanggung keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kata Allah ada orang yang merusak apa yang ditanggung oleh Allah. Jangan sampai Allah menuntut kepadamu gara-gara engkau telah menyakiti, melukai seseorang yang ada dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, barang siapa yang salat fi baldain, dalam dua waktu yang dingin, yaitu subuh dan asar, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini adalah beberapa fadail, keutamaan daripada kita melaksanakan salat subuh. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia pernah mendoakan secara khusus buat umatnya di waktu pagi harinya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Jadi waktu pagi hari ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Hanya orang tua bilang jangan sampai rezekimu dipatok ayam. Ya, artinya apa? Keberkahan waktu subuh itu Allah limpahkan berbagai macam kenikmatan, kebaikan. Jangan sampai ayam lebih cerdas daripada kita sehingga dia lebih awal bangun daripada kita. Dia lebih cepat berkokok daripada suara kita. Maka ini diantara keutamaan dan keagungan daripada waktu subuh. Waktu subuh ini adalah di mana bergantinya para malaikat. Ya ta'aqabuna fikumul malaikah, para malaikat gantian naik dan turun. Ya, naik dan turunnya pergantian itu, shiftnya itu dilakukan di waktu subuh dan di waktu asar. Maka ketika malaikat ini naik ke atas melaporkan kepada Allah, Allah bertanya, dan Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi kepada hambanya. Allah bertanya, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Maka para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sedang salat. Jadi datang malaikat melihat kita sedang salat, malaikat tinggalkan kita pun dilaporkan dalam keadaan sedang salat. Nah, maka mudah-mudahan jamaah Masjid Darul Falah bisa istiqamah memakmurkan rumah Allah. Amin. Bisa terus istiqamah sampai akhir hayat mendatangi rumah Allah, memakmurkan Masjid Darul Falah ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada dua hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah memakmurkan rumah Allah. Yang kedua adalah tentang keutamaan daripada membangun rumah Allah. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang datang ke rumah Allah, pergi ke masjid. Di antaranya apa yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya hanya akan ambil bagian kecil saja daripada keutamaan itu, agar ada targhib, ada motivasi lebih dalam hati kita, dalam diri kita, untuk bersemangat menuju kepada rumah Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Nabi SAW mengatakan man ghada yani dhahaba fi waqti sabah. Siapa yang pergi di waktu pagi. Man ghada ila al-masjid, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi, aw raha atau dia pergi di waktu sore, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan, maka Allah akan siapkan baginya di akhirat nanti, di jannah, di surga, nuzulan, hidangan, kullama ghada aw raha, setiap dia pergi di pagi hari atau sore hari ke masjid. Jadi kalau kita setiap hari tidak kurang dari 5 kali pergi ke masjid, maka Allah siapkan 5 hidangan istimewa buat ahli masjid. Ya, jadi ini hidangan belum apa-apa dibanding hidangan nanti yang akan diberikan oleh Allah. Hidangan yang tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik oleh pikiran. Tapi kalau di masjid aja udah saya nikmat ini hidangannya, apalagi di surga. Tapi belum rata di hidangannya. Ya. Oh sudah ada yang di depan juga ya. Ibu-ibu sudah ada hidangannya sudah. Alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, man tatahhara fi baiti. Ini tanbihat ya, tanbihat penting buat kita. Barang siapa yang bersuci di rumahnya. Nanti ada beda antara orang yang bersuci wudu di rumah dengan wudu di masjid. Pahalanya jauh lebih banyak orang yang ambil wudu di rumah. Ya, man tatahhara fi baitihi, siapa yang wudu bersuci fi baitihi, di rumahnya. Maka hitungan pahala itu sejak dia pergi dari rumah. Kalau yang wudunya di masjid, hitungan pahalanya dimulai dari mana? Dari masjid. Nah ini orang cerdas paham. Kalau saya wudu di rumah, pahalanya startnya dimulai dari sejak dia pergi dari rumah. Tapi kalau dia kemudian wudunya di masjid, maka dia kehilangan pahala antara rumah sampai ke masjid. Maka Bapak Ibu, kalau kita berangkat ke masjid, pastikan sudah dalam keadaan mutatahhir, sudah dalam keadaan bersuci. Kenapa? Kata Nabi, man tatahhara fi baitih, barang siapa yang bersuci di rumahnya, thumma madha ila baitin min buyutillah, lalu dia pergi ke rumah Allah. Dia pergi ke masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, melaksanakan salat. Ya, melaksanakan yang fardu itu bukan cuma salat. Talabul ilmi pun merupakan faridatan min Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kalau dia datang ke masjid setelah dia bersuci di rumahnya, dia pergi ke masjid untuk menunaikan faraid, kewajiban-kewajiban, kanat khutuwatuhu, maka setiap langkahnya, Masya Allah, setiap langkahnya, ihdaha tahuttu khati'ah, satu langkahnya akan menggugurkan dosa-dosanya, wal ukhra tarfa'u darajah, dan satu langkah yang lain mengangkat derajatnya. Jadi makin jauh jarak Bapak Ibu dari rumah ke masjid, makin banyak dosa yang akan dihapuskan, makin tinggi derajatnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur yang jauh rumahnya. Ya, kalau yang dekat bagaimana Ustaz? Boleh enggak muter-muter dulu? Nah, enggak usah juga muter-muter ya. Masing-masing ada keutamaan. Masing-masing ada kelebihan. Yang naik motor bagaimana? Apakah dihitung, yang dihitung apanya? Rodanya. Yang masuk surga rodanya apa orangnya nih? Allah Maha tahu ya. Memang nanti ada keutamaan fadlul masyi ila masjid, keutamaan jalan ke masjid. Sebentar lagi saya sampaikan. Tapi kalau kayak saya dari Parmindo, masa iya jalan kaki kan? Ya. Nah
Ini hadir waktu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang kita ada energi, ada motivasi, senang, bahagia, bangga pergi ke masjid walaupun jalan kaki, walaupun jarak agak jauh, apalagi nanjak. Ada yang nanjak sampai ke sini enggak? Banyak. Oh, ini harus makin semangat lagi. Makin tinggi tanjakannya, makin semangat. Kenapa? Makin tinggi diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar masyaqqahnya. Makin gede masyaqqah, makin berat tantangannya, makin besar apanya? Pahalanya. Jadi makin besar perjuangan sampai ke masjid, nah itu makin besar pahalanya, makin besar juga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 tuh. Boleh minum dulu? Boleh ya? Hadis berikutnya hadis riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan, kana rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki dari Ansar, la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu, yang aku tidak tahu ada orang yang lebih jauh jarak rumahnya ke masjid daripada dia. Nah, ini cerita orang paling jauh dari masjid, ya. Yang ahlul masjid Al-Darul Falah paling jauh berapa kilo? Saya dari mana, Pak? 1 kilo benar? Ada ya, alhamdulillah. Ada satu orang Ansar, kata Ubay bin Ka'ab, la a'lamu ahadan, tidak aku ketahui orang yang lebih jauh ab'ada minal masjid minhu, yang lebih jauh jarak rumahnya daripada dia. Wa kanat la tukhtihu salatun, dan tidak pernah dia ketinggalan salat. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, law ishtaraita himaran litarkabahu fi dhulma wa fi ramdah. Mungkin ya, kenapa engkau tidak membeli seekor keledai sehingga engkau bisa menaikinya ketika engkau akan pergi ke masjid, ya, baik di musim dingin ataupun di musim panas. Qala, orang Ansar ini mengatakan, ma yasuruni anna manzili ila janbil masjid, aku tidak senang ya bahwa rumahku itu dekat dengan masjid. Inni uridu ayyukabali mamsyaya ilal masjid, aku ingin bahwa setiap langkah kakiku itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin setiap langkah kakiku ke masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, demikian saat aku kembali dari rumah, dari masjid kembali ke rumah, aku ingin setiap langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul yang mendengarkan orang Ansar itu berkata, qad jama'a Allahu laka dzalika kullah, Allah sudah mengumpulkan semua pahala itu untukmu. Masya Allah. Ya, jadi ini pilihan aja, pilihan ya, yang bisa jalan kaki jalan kaki. Ya, kalau yang perlu naik motor, tapi kalau masih bisa jalan kaki, ternyata memang masih lebih baik jalan kaki. Ya. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara makna dari riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Banu Salamah, ada satu kaum namanya Banu Salamah, jarak rumah mereka ke masjid agak jauh. Kemudian mereka mendengar atau mereka melihat ada lahan kosong di samping Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi kecil, ya, Masjid Nabawi kecil dibangun ala kadarnya, apalagi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya beberapa tiang-tiang daripada pohon kurma, ditutup juga setengahnya, tempatnya juga kecil. Kecuali nanti ketika masa Utsman bin Affan.
Nah, maka kemudian Bani Salamah tahu tentang keutamaan ke masjid, tahu tentang ibadah di masjid, pahalanya. Ya, maka kemudian dia niat, satu kaum ini Bani Salamah niat untuk tinggal di samping Masjid Nabawi. Kebetulan situ adalah lahan kosong. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Kata Nabi, "Balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid." Berita sampai kepadaku bahwa kalian ingin pindah rumah kalian ke dekat masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Aradna dzalik, kami menginginkan hal itu. Maka kata Nabi SAW, "Ya Bani Salamah, diyarakum tuktab atharakum, diyarakum tuktab atharakum." Wahai Bani Salamah, tetaplah di tempat tinggal kalian sekarang. Tidak perlu pindah. Tetaplah tinggal di tempat kalian sekarang. Tuktab atharakum. Kenapa? Karena setiap jejak langkah kalian akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu Allah, bahkan asar itu jejaknya. Jejaknya saja, ya, bukan cuma perginya dia ke masjid, bukan hanya langkah dia pergi ke masjid, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Tidak, bahkan asarnya, jejaknya selama masih ada ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita meninggalkan jejak. Jadi bahkan jejaknya saja itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuktab atharakum. Faqalu ma yasununa anna kunna tahawwalna. Kalau begitu ya Rasulullah, kami tidak jadi pindah. Ya. Kenapa? Lebih memilih banyaknya pahala yang akan didapatkan ketika mereka pergi dari rumah menuju masjid. Sudah berapa hadis itu Bapak Ibu? Sudah 4. Masih belum cukup. Tambah lagi. Tambah ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Inna a'dhaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum walladhi yantadhiru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam." Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling besar pahalanya daripada sholatnya adalah orang yang jauh jaraknya dan dia datang dengan berjalan kaki. Dan orang yang intidhar sholat, menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya, ya, sampai dia kemudian bisa sholat dengan imam, itu orang yang lebih besar pahalanya daripada orang yang dari sholat kemudian dia tidur, kemudian dia baru pergi sholat lagi. Ya, jadi tentu punya perbedaan keutamaan. Misalnya dari maghrib kita nggak pulang lagi, nunggu sampai isya, itu keutamaan. Dan antara maghrib sampai isya itu terhitung seperti kita sedang sholat. Ini keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Nabi SAW kemudian juga mengatakan dalam biasa kalau subuh begini ya. Minum lagi boleh? Masya Allah. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, "Basyiru al-masyaina fil dhalam." Berikan kabar gembira kepada orang yang pergi berjalan kaki di waktu gelap ilal masajid menuju masjid. Ya, kalau zaman dulu belum ada penerangan sama sekali, betul-betul gelap mau pergi ke masjid. Ya, sekarang alhamdulillah sudah banyak penerangan. Tapi jangan sampai jadi alasan ketika kita mau pergi ke masjid nggak ada penerangan. Kenapa? Rasul memberikan kabar gembira. Intinya makin berat, makin banyak tantangannya, makin banyak pahalanya. Nabi bilang, "Basyiru al-masyaina fil dhalam ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah."
Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan kaki di waktu gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Nanti orang-orang itu kan punya cahayanya beda-beda. Ada yang cahaya sampai bisa menerangi orang lain, ada yang cahayanya hanya cukup untuk dirinya sendiri, ada yang cahayanya hanya setengahnya saja, ada yang bahkan sebesar tangannya, ada yang bahkan cahayanya segede jempolnya saja. Bahkan cahayanya itu pun on off. Kadang nyala, kadang mati. Ya, kayak di masjid yang lagi taklim, kadang on nyala muka matanya, kadang off tidur, kan? Itu on off. Bukan dia pas lagi disurat pun begitu. Kalau lagi nyala jalan, kalau lagi mati diam begitu. Nah, masya Allah ya. Nah, maka berjalan kaki di waktu gelap menuju masjid ini mendapatkan nur tam, cahaya yang sempurna nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Para sahabat paling semangat kalau mendengarkan hal-hal yang bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat mereka. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbagul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu di waktu yang dibenci. Maksudnya apa? Kita misalnya mau wudu, ini kan lagi musim dingin. Wah, itu lagi dingin banget, ya. Kita wudu dalam keadaan air dingin, itu males. Bangun tidurnya pun males. Apalagi sekarang sholat subuh jam berapa adzan? Jam 4 lebih 5 sudah adzan kan? Biasanya bangun jam berapa? Setengah 5 kan? Sekarang subuhnya jam 4. Niat mau tahajud, pas Allahu Akbar, nah udah adzan lagi kan? Lebih cepat sekarang adzan subuh. Maka berangkat menuju masjidnya pun dalam keadaan ya dingin. Nah, ini disebut dengan makarih. Makarih itu yang dibenci. Airnya dingin, cuacanya dingin, ya udaranya dingin, kemudian juga gelap. Nah, kata Nabi SAW, mau nggak aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Bukan hanya satu dosa, tapi khotoya, banyak dosa. Bukan hanya satu derajat diangkatnya, tapi darajatin. Ya, derajat itu ke atas. Ya, seperti surga itu darajatin. Derajatnya naik ke atas terus. Ya, kalau neraka darokatin, ke bawah darokat. Makanya manusia yang paling tempatnya di bawah neraka namanya apa? Darkil asfal. Darkil itu darkun artinya ke bawah, paling kerak. Darkil asfal minan. Kalau orang mukmin di surga darajat, ya makin besar, makin banyak amalnya, makin tinggi derajatnya. Orang kafir, orang munafik, makin banyak dosanya, makin rendah tempatnya di dalam neraka. Nah, kata Nabi SAW, mau tidak aku tunjukkan amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Jadi Bapak Ibu ke Allah, kalau kita kaitkan dengan materi tazkiyatun nafs, ini adalah jalan-jalan kita pembersihan hati, pembersihan jiwa. Bahwa ternyata jalan kaki kita menuju masjid di waktu gelap, dalam keadaan kita benci karena cuaca dingin, air dingin, maka itu bisa menghantarkan pembersihan jiwa kita oleh Allah. Yamhullahu bihil khataya, dihapuskan dosa-dosa kita. Yarfa'u bihi darajat, diangkat derajat kita. Maka pastikan, meskipun dalam keadaan makarih, dalam keadaan banyak kita tidak senang, tidak suka karena kedinginan dan sebagainya, isbagul wudu, tetap sempurnakan wudu. Jadi sempurnanya wudu itu, ya wudu sempurna. Wudu itu boleh saja wajah, tangan, kepala, kaki selesai tanpa tamadmado, tanpa istinsyaq, tanpa istinsak, sah. Wudu sah, kita langsung basuh wajah sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, sah tidak? Sah. Tapi yang terbaik, yang sempurna apa? Ada tamadmado. Apa tamadmado? Kumul dulu. Bahkan bersiwak dulu. Kalau ada siwak, kalau nggak ada sikat gigi. Ya. Kemudian istinsyaq. Apa istinsyaq? Masukkan air ke dalam hidung sampai apa?
sampai sakit kepala ya, sampai ada judul-judulan ya. Nah, kalau belum sampai begitu belum sempurna itu. Ya, ini sampai masuk, dan itu tempatnya setan banyak di situ. Betul. Setan itu dia terganggu ketika kita istinsyak. Saat kita masukkan air ke hidung, setan terganggu, dia keluar. Begitu kata Nabi SAW, setan numpuk di sini nih, di pangkal hidung sini. Nah, ketika kita istinsyak, itu dia kabur itu. Ya, ini kalau cuma, itu bukan istinsyak namanya, ya, cuma mukul-mukul hidung namanya itu, ya, gini-gini aja. Masukin air, itu baru namanya istinsyak. Itu Masya Allah, ya, ternyata bisa menghilangkan sakit kepala. Yang suka sakit kepala, cobain ya. Ya, ada ibu-ibu yang punya nasi padang di Parmindo sana, ya, cerita masalah itu. Kita lagi ngobrol-ngobrol, iya Ustaz, Masya Allah, ya, dulu ibu suka sakit kepala, lama terus sakit kepala, sakit, sampai kemudian dapat ilmu tentang istinsyak. Wudu itu harus sempurna, ya, masukin air ke dalam hidung, dipraktekin sama ibu sampai ngerasa apanya itu, nah, cenut-cenutnya itu, gitu kan. Beberapa kali dipraktekan, izin Allah hilang sakit kepala. Sampai sekarang nggak sakit, usianya udah 70 atau berapa. Masya Allah. Nah, ini hikmah daripada syariat Nabi SAW. Namanya apa tadi? Istinsyak. Jadi jangan cuma tek bukan. Ambil air. Lalu kemudian istinsyak. Namanya istinsyak, mengeluarkan air dari hidung. Istinsyak. Nah, kemudian buka 3 kali, kecuali kepala sekali, kaki 3 kali. Nah, itu yang sempurnanya. Tapi kalaupun tidak, hanya sekali, bahkan tidak tamat madot, tidak istinsyak, sah tidak wudu, sah. Ya. Nah, tapi kesempurnaannya seperti dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini amalan pertama, sempurnakan wudu ketika kondisi dibenci. Yang kedua, wa kasratul khutu' ilal masajid, banyak melangkah menuju masjid. Ya, banyak melangkah menuju masjid. Ini yang tadi kita sampaikan. Langkah kaki kita ke masjid banyak pahalanya. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da shalah, menunggu dari waktu sholat yang pertama kepada sholat yang kedua. Kalau subuh ke duhur kelamaan lah ya. Tapi kalau mau coba ya silahkan aja. Pahalanya banyak banget nanti. Ya, paling minimal yang dekat-dekat apa? Asar ke maghrib. Paling minimal lagi maghrib ke isya. Tapi kalau mau tes mental, isya ke subuh lah, kan? Ya, isya ke subuh. Nah, ini waktu antara isya ke subuh atau maghrib ke isya dihitung intidharus shalah. Seperti kita sedang sholat juga. Intidhar itu menunggu dari sholat ke sholat, seperti kita sedang sholat, dan Allah akan menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita. Maka kata Nabi SAW, isbagul wudu, menyempurnakan wudu ketika susah, banyak langkah ke masjid, nunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya, fadzalikumur ribat, itu adalah ribat. Ribat itu kalau makna yang lainnya adalah menunggu di perbatasan, ya, menjaga negeri Islam di perbatasan, jangan sampai ada musuh-musuh Islam menyerang. Itu namanya apa? Ribat, menjaga perbatasan, ribat. Nah, orang-orang yang kemudian melaksanakan hal tadi, dia punya pahala seperti orang yang sedang ribat. Coba bayangkan Pak, nggak perlu kita pergi ke mana? Ke Papua buat melawan KKB. Ya, tidak perlu menjaga. Cukup dengan wudu yang benar, pergi ke masjid, melangkah ke masjid, dan kemudian apa? Nunggu dari satu sholat kepada sholat yang lain. Kemudian hadirin Allah, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid", kalau kau lihat ada orang yang terbiasa pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia termasuk orang yang beriman. Masya Allah. Ya, maka bersyukur nih ketika Allah hadirkan dalam hati kita nikmat bisa pergi ke
ke masjid. Kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Lalu Nabi membacakan satu ayat Allah, ya, surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang berimanlah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi nggak semua mau memakmurkan masjid. Kalau ngebangun, jangankan orang mukmin, orang kafir pun ikut ngebangun bisa nggak? Bisa. Misalnya dia kepala proyek, boleh nggak dia ikut ngebangun masjid? Boleh, nggak ada salahnya. Nggak jadi najis misal ini ngebangun orang kafir ya, najis enggak? Boleh saja. Ngebangun masjid mas siapapun, walaupun tetap sumbernya harus apa? Halal, nggak boleh dari harta yang haram. Orang zaman jahiliyah, zaman dulu zaman jahiliyah, ya zaman sebelum Nabi diutus jadi Nabi, Ka'bah pernah hancur Ka'bah. Lalu kemudian orang bermusyawarah, ya gimana nih kita bangun lagi masjid? Maka mereka sepakat kita bangun lagi, tapi harus dari harta yang paling halal. Ya, karena mereka masih dari sumber-sumber yang haram. Mereka masih melakukan hal-hal yang haram. Tapi mereka komitmen untuk masjid nggak boleh pakai harta yang haram, harus harta yang halal. Maka sepakatlah. Ternyata dikumpulkan nggak cukup buat bangun Baitullah. Ya, kenapa? Mungkin karena begitu sedikitnya harta halal mereka. Tapi walaupun demikian mereka masih jujur. Ya, ini harta halal saya. Dikumpulkan. Mereka semangat. Orang-orang jahiliyah itu membangun rumah Allah. Karena hakikatnya mereka itu turunan siapa? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka itu adalah turunannya. Jadi membangun rumah Allah, menjaga rumah Allah itu masih ada semangat. Karena mereka seperti orang Islam juga mengucapkan demi Allah dan sebagainya. Sampailah datang seorang yang bernama Amr bin Luhai membawa ajaran penyembahan berhala. Akhirnya mereka berubah dari menyembah Allah menjadi menyembah berhala. Tapi hajinya masih ada tidak? Masih ada. Tawafnya masih ada tidak? Masih ada. Rumah Allahnya masih ada. Nah, ketika mereka mau bangun masjid, mereka berkomitmen tidak boleh ada harta yang haram. Maka kumpulkan. Sampai akhirnya dibangun, ternyata tidak cukup. Ya, sehingga untuk memberikan tanda bahwa bangunan ini belum selesai, dikasihlah lingkaran Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tanda bahwa bangunan Ka'bah itu sepertinya sampai ke situ. Jadi misalnya ini bangunan Ka'bah, mereka cuma bisa bangun setengahnya saja atau 3/4. Sisanya tidak bisa mereka bangun, maka disitulah ada tanda Hijr Ismail begitu. Makanya di masa Nabi SAW kata Nabi menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, kalaulah bukan karena mereka baru masuk Islam, aku ingin mengembalikan posisi Ka'bah kepada bentuknya yang semula. Tapi Nabi takut karena mereka baru masuk Islam, khawatir kalau dirubah akan terjadi masalah yang lebih besar. Nah, ini rumah Allah itu bahkan orang jahiliyah pun tidak mau menggunakan harta yang haram. Mereka menggunakan harta yang haram. Nah, maka kemudian artinya apa? Bahwa membangun rumah Allah bisa siapa saja. Bisa siapa saja. Tetapi memakmurkan rumah Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang mampu memakmurkan rumah Allah hanya mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kita juga harus tahu Bapak Ibu, ya, di masa akhir itu orang-orang yatabaha bil masajid, ya, berbangga-bangga dengan masjid tapi masjidnya sepi. Nah, ini tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita. Nah, ini diantara banyak dalil, masih banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan datang ke masjid, berjalan ke masjid. Pertanyaannya, kalau masjidnya nggak ada gimana? Adakah semua keutamaan tadi? Tidak ada kan? Kalau nggak ada masjidnya begitu. Maka orang pergi kemana? Maka kalau kita lihat memang masjid ini punya keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Bangunan pertama, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi itu apa? Masjid. Namanya Masjidil Haram. Ada di mana? Bakkah. Namanya sekarang adalah Makkah. Dulu namanya apa? Bakkah. Ba dengan ma satu makhraj huruf.
Bakkah, Makkah. Yang pertama kali dibangun adalah Baitullah, rumah Allah, namanya Masjidil Haram. Adapun bangunan yang kedua dibangun di atas muka bumi itu adalah Baitul Muqaddas. Nama lainnya Baitul Maqdis. Nama masjidnya Masjidil Aqsa. Ada di mana? Di Palestina. Jadi bangunan pertama kali yang wujud di atas muka bumi itu adalah rumah Allah, Baitullah. Ya, bangunan Allah, masjid. Nabi SAW ketika hijrah meninggalkan Makkah menuju Yathrib, menuju Madinah, singgah di suatu tempat namanya Quba. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Membangun masjid. Maka masjid yang pertama kali dibangun ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah namanya masjid apa? Masjid Quba. Jadi yang diingat oleh Nabi adalah masjid dulu. Sampai ke Yathrib, kalau Quba masih di luar Madinah saat itu, ya, sampai ke Madinah, yang pertama difikirkan oleh Nabi rumahnya atau masjid? Masjid lagi. Maka kemudian dicarilah tempat, karena setiap orang menawarkan, ya Rasulullah di tempat kami saja, ya Rasul di tanah kami saja. Kata Nabi SAW, biarkan Allah yang memberikan petunjuk. Lewat apa? Lewat untanya Nabi. Nama untanya Nabi apa? Unta lah gitu ya. Qaswa. Kata Nabi, da'ha fa innaha mu'man. Biarkan dia mencari tempatnya karena dia diperintah, ada yang mau memanduk, yaitu Allah. Jalanlah unta sampai kemudian dia berdiam di depan sebuah tanah milik dua anak yatim. Ya. Mereka ingin mengikhlaskan itu, kata Nabi, jangan. Aku ingin membeli. Jadi bahkan urusan tanah dibangun ke masjid, Nabi ingin ngeluarin dari hartanya sendiri. Masya Allah. Ya, Nabi bisa aja, sahabat, ayo silakan beli. Sahabat bisa langsung, bukan cuma beli, saat itu juga diwakafkan. Tapi dalam hal membangun masjid, Nabi ingin ngeluarin dari hartanya sendiri. Menunjukkan apa? Betapa besarnya, betapa utamanya pahala membangun masjid. Sampai Nabi sendiri mengeluarkan daripada uangnya sendiri, tidak mau dihibahkan. Padahal bukan kebiasaan Nabi menolak hadiah loh. Nabi itu kalau dikasih sedekah ditolak, karena Nabi dan keturunannya tidak boleh menerima apa? Sedekah. Dulu Salman Al Farisi ngetes ini Nabi atau bukan. Salah satunya apa? Kasih sedekah. Kalau diterima itu bukan Nabi. Ternyata Nabi menolak sedekah, menolak zakat. Tapi kalau dikasih hadiah, dikasih hibah, Nabi terima tidak? Nabi terima. Tapi dalam hal itu Nabi tolak. Nabi nggak mau mengambil. Kenapa? Nabi ingin mendapatkan juga keutamaan dan mencontohkan kepada umatnya betapa besarnya keutamaan membangun masjid. Makanya kemudian orang bahu-membahu membangun masjid. Sampailah di masa Utsman bin Affan, orang makin banyak, sedangkan Masjid Nabawi masih kecil. Akhirnya sepakatlah para sahabat, ditetapkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar. Umar wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan. Nanti Utsman wafat, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Di masa Utsman diperlebarlah bangunan Masjidin Nabawi, ditambah lebar. Lalu sebagian para sahabat bertanya, ya Utsman, kalau engkau pugar ini masjid, kalau engkau rombak ini masjid, renovasi ini masjid, bagaimana pahala kami yang telah membangun ini, membangun itu, masak pohon kurmanya, membuat dindingnya, kemana pahala kami? Nah ini kan suka jadi pertanyaan juga kan? Ini dulu pahalanya kemana? Ya, yang sudah membangun. Utsman membacakan sabda Nabi SAW kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man bana lillahi masjidan banallahu baitan lahu fil jannah misluhu au kama qala. Siapa yang telah membangun masjid, dia menyumbang dengan apapun yang bisa dia sumbangkan, maka Allah akan berikan kepadanya istana yang lebih baik baginya kapan? Di surga. Artinya apa? Apa yang sudah diberikan, apa yang sudah diwakafkan, maka itu tidak berhenti pahalanya. Ketika tujuannya apa? Untuk maslahat yang lebih
besar, kecuali masjid itu dijual, ya, masjid itu dijual, maka berhentilah pahala orang-orang yang berwakaf. Masjid dijual untuk siapa? Oh, ini ada pelebaran, oh ini ada pembuatan apa misalnya istana, gedung, akhirnya ditawari 1 triliun, waduh, ya, dan nggak ada niat untuk apa? Pindah masjid, kecuali misalnya ada pelebaran jalan tol, kita kena nih, ya, kemudian kita jual dalam arti diganti, kemudian pindah tempat nggak masalah. Tapi kalau tujuannya komersial sengaja dijual, maka berhentilah semua pahala orang-orang yang membangun. Tapi kalau niatnya direnovasi untuk memperluas, karena kalau bisa masjid itu bukan hanya tempat sholat. Dan di masa Nabi masjid tempat apa Bapak Ibu? Bukannya tempat sholat, tempat apa saja? Tempat aktivitas apa? Latihan panah aja di masjid zaman Nabi. Ya, mengatur strategi, memusyawarahkan. Makanya kalau sekarang berkembang contoh-contoh masjid di situ, bahkan ada penginapannya, bagus tuh. Jadi masjid itu sesuatu yang menarik begitu. Tidak kumuh, ini udah masya Allah nih ya. Jadi kesan lihat masjid itu berwibawa. Nah, ini yang paling penting. Jangan lihat masjid, ya Allah di pojokan, ya, kedap, ya, barau sejadahnya sudah 5 tahun yang lalu, gitu kan. Mau kenanya sarobek, Quran sudah pada. Ini kesan wibawa Islam itu hilang. Nah, maka ketika dibangun masjid untuk menunjukkan wibawa orang Islam. Nah, maka kemudian hadirin Allah, pahala daripada orang yang membangun masjid ketika kemudian dibuka, direnovasi, tetap pahalanya sudah sampai kepada dia. Tetap akan dibangunkan baginya rumah di surga. Gimana Ustaz, saya nggak punya rezeki dalam bentuk uang. Mungkin hanya cukup hanya untuk beli 1 sak semen. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membangun masjid, walaupun hanya kamaf hasiqatin, walaupun hanya sebesar sangkar burung, maka Allah pun akan bangunkan baginya istana di surga. Apa kata para ulama? Jangan bersedih dengan ketidakmampuan diri. Apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Nabi ingin memotivasi para umat ini penting. Ini bukan rumah raja, ini bukan rumah istana, bukan rumah presiden, ini bukan rumah pejabat. Yang dibangun adalah rumahnya Allah dan bukan hak seseorang. Ini adalah rumahnya Allah. Dengan dikatakan Baitullah, rumahnya Allah, itu sudah menunjukkan kemuliaan daripada masjid. Kan kalau dikatakan istana presiden, itu menunjukkan betapa agungnya istana itu. Kenapa? Disandarkan kepada nama presiden. Istana raja, itu istana menjadi sangat hebat. Kenapa? Disandarkan kepada nama raja. Bagian lagi kalau dikatakan rumah Allah, cukuplah itu menunjukkan keutamaan. Allah mencatat setiap orang yang menjadi bagian daripada masjid itu. Allah mencatat setiap orang yang menyumbang pasir, menyumbang semen, menyumbang batu bata, bahkan yang menyumbang tenaga. Ustaz, saya nggak punya duit, nggak punya uang, saya cuma punya tenaga. Lalu dia ikut bekerja, dia ikut menyumbangkan tenaga. Allah catat semuanya. Lalu ketika dia meninggal, apakah selesai pahalanya? Tidak. Idza matal insanu in qata'a amaluhu. Memang kalau manusia meninggal habis seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Salah satunya apa? Shadaqatin jariyah. Kecuali sedekah jariyah. Artinya apa sedekah jariyah? Sedekah yang dia keluarkan jariyah, mengalir terus walaupun dia sudah meninggal. Yang akan mengisi ini masjid apakah cuma kita atau keturunan kita? Keturunan kita nanti. Kita wafat, ada anak kita, ada cucu, ada cicit terus mengisi di dalamnya. Apalagi kalau ini masjid dipakai bukan hanya untuk sholat, tapi untuk ta'lim, tapi untuk pendidikan anak-anak, tapi untuk pembinaan anak-anak. Wah, masya Allah. Ini masjid berarti makmur. Berarti pahalanya lebih banyak lagi kepada orang-orang yang pernah nitip semen di dalamnya, nitip keramik di dalamnya. Pahalanya terus mengalir. Dan ini harus disemangati oleh semua ahli masjid. Jadi manfaatkan ini masjid betul-betul untuk sumber kejayaan umat Islam. Masya Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam hal ini fastabiqul. Kalau orang-orang Timur Tengah dalam bab itu mereka nggak mau kalau mereka sudah nyumbang, ya, mereka tidak mau diganggu sama yang lain. Maksudnya diganggu apa? Nggak boleh ada yang ikut patungan sama saya sendiri.
Itu sampai ada pernah nyumbang, terus bagian tertentu ada yang nyumbang, suruh cabut lagi, nggak mau, pahalanya diambil oleh orang lain. Nah kalau kita ya patungan aja juga gitu. Saya lihat kayaknya masih belum selesai ini ya Pak ya. Ada kayaknya udah masih berapa persen lagi ini? Udah berapa persen? 90%. Tinggal berapa persen? 10%. Wah 10% oleh Abdi ini cukup, besok juga lunas insyaallah. Siap insyaallah. Cung yang ingin membangun rumah Allah dan mendapatkan istana di surga, cung. Bismillah, semua Allahumma sholli, Allah saksikan yang ngacung dapat istana di surga. Cung sekali lagi, cung yang mau istana di surga, cung. Mana saya lihat kok enggak semuanya. Ini cung dulu. Alhamdulillah. Ini belum ngacung Bapak, belum ngacung. Ngacung dulu Pak. Nah, alhamdulillah. Pada KM catat ya semua insyaallah dapat istana di surga. Amin. Ya rabbal alamin. Ustaz, saya enggak punya uang, punya tenaga. Ada seorang ibu di masa Nabi, dia enggak punya apa-apa, orang miskin, budak kita, enggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Kerjaan dia datang ke masjid ngepel, bersih-bersih dinding. Sampai suatu saat kemudian setiap Nabi datang ke masjid, Nabi selalu lihat budak kita gitu, wanita kita. Masya Allah, dilihat setiap kali ke masjid. Suatu saat Nabi enggak melihat perempuan itu. Nabi enggak bertanya dulu. Sholat kedua kalinya Nabi enggak lihat lagi. Nabi masih belum. Ketiga kalinya Nabi enggak lihat lagi. Lalu Nabi bertanya, "Aina hiya?" Di mana perempuan itu yang biasa bersih-bersih masjid? Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sebenarnya dia sudah meninggal dunia." Nabi marah. Kenapa kalian tidak memberikan informasi itu? Lima la tukhbiruni, kenapa kalian tidak memberikan berita tadi itu? Ya Rasulullah, engkau sibuk, engkau punya banyak pekerjaan, dan dia biasa aja ya Rasulullah, wanita. Jangan begitu. Dia adalah orang yang paling besar pahalanya sisi Allah. Nabi sampai minta diajak ke tempat dikubur. Nabi pergi ziarah ke kuburan wanita tersebut dan menyolatkan dan mendoakan wanita tersebut. Hanya karena dia kemudian cinta kepada rumah Allah, peduli kepada rumah Allah, dan Allah senang, ini hambaku, ya, pedulinya begitu besar kepada rumah. Ini bukan urusan ngebersihin rumah tetangga, rumah raja, rumah pejabat. Yang kita jaga, yang kita makmurkan adalah rumahnya siapa? Allah. Jadi kalau kita tidak punya harta untuk berinfak, infaklah dengan tenaganya. Tidak punya infak dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, minimal apa? Menyampaikan kepada orang, kepada temannya, kepada saudaranya, kepada rekannya. Sampaikan, Pak, ini saya punya masjid di rumah, belum selesai. Mungkin mau ini jadi jalan kebaikan. Insya Allah. Tapi nggak usah keluar dulu. Di sini pun insya Allah cukup. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah. Ingat, waktu subuh itu saat disaksikan oleh para malaikat. Ya, yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sudah niat ya, insyaallah apa kata Nabi SAW? Turun dua malaikat di setiap subuh. Lalu mereka mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kata para malaikat, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak khalafa, ganti yang jauh lebih besar dari apa yang dia keluarkan. Orang Pak, ketika dia bersedekah, apakah berkurang hartanya atau bertambah? Bertambah. 10 dikurangi 1 berapa? Kata kita, kata Allah berapa? 10 kurangi 1, minimal kata Allah berapa? Pak, ini masih kurang konsumsinya kelihatan ini ya. Masih kurang ngefek ini konsumsi ini ya. Atau kebanyakan konsumsi ini. 10 kurangi 1 kan 9. Satunya jadi berapa? 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, dia dapat 10 kebaikan. Maka 10 kurangi 1 dalam matematikanya Allah minimal berapa? 19. Berapa? 1 juta kurangi 100.000 berapa di sisi Allah? Oh, berapa hitungannya Allah? 1 juta nih. Bapak ada duit 1 juta, kurangin 100.000 diinfakkan. 1.900.000. Jadi naiknya cuma 1.900. Kalau mau lebih gede lagi keuntungannya dari Allah, berarti harus lebih besar lagi. 10 juta dikurangin 1 juta oleh kita, ya, maka harta kita berapa? 15 juta. Oh, makin gede kan? Makin gede. Jadi kalau makin gede lagi, makin besar lagi.
Jangan ragu, yang janjiin siapa? Bukan Ali Abu Khatib. Ali Abu Khatib nggak usah dipercaya. Yang janjikan siapa? Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah? Tuh, Allah sampai menyebutnya dengan kata apa? Pinjaman. Supaya kita nggak usah ragu. Kalau pinjaman pasti dibayar. Kalau orang yang minjam, ya iyalah, kadang banyak janjinya daripada buktinya. Masa Allah tidak membuktikan janjinya? Dan apa kita sehingga kita menghutangkan ke Allah? Siapa kita sehingga kita menghutangkan harta kita kepada Allah? Tapi Allah ingin meyakinkan bahwa ketika kita berinfak di jalan Allah, berwakaf di jalan Allah, sedang meminjamkan harta kita kepada Allah, dan Allah pasti akan balas. Dan satu-satunya riba yang tidak bernilai riba adalah balasan Allah kepada hambanya ketika Allah balas ya pinjaman hambanya dengan balasan yang berlipat-lipat. Insya Allah. Siap diamalkan insya Allah. Mudah-mudahan masjid bisa segera sempurna. Insya Allah. Semua sudah disaksikan oleh para malaikat, dan semoga sebelum ajal kita datang kita sempat menunaikan apa yang menjadi niat kita. Karena kalau sudah meninggal seseorang, harta kita bukan lagi milik kita lagi, tapi milik ahli waris. Mending kalau ahli waris yang dihisab. Mending kalau nanti ahli waris yang dihisabnya. Tapi kalau kita mati, harta kita milik ahli waris, yang dihisab adalah kita yang juga mengusahakannya. Kita punya harta miliaran, lalu kita mati, itu uang semua diberikan kepada ahli waris. Tapi di hadapan Allah, kita masih bakal ditanya. Itu harta diambil dari mana, dipakai untuk apa? Maka mumpung hayat masih dikandung badan, kesempatan masih ada. Harta kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau makan lalu habis, apa yang kau pakai lalu rusak, dan apa yang kau simpan di jalan Allah, dialah yang akan kekal insya Allah. Semoga Allah hadirkan dalam hati kita taufik untuk menjadi manusia-manusia yang mau membangun rumah Allah dan memakmurkan rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian subuh kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga insya Allah bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.